Pemirsa, gempa dengan magnitudo 6,8 mengguncang Banggai bertitik pusat di lokasi 85 km dari arah barat daya Banggai Kepulauan. Ya, ribuan warga Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah mengungsi ke Bukit Keles. Kepanikan ini karena guncangan gempa terasa cukup keras dan takut terjadi tsunami. Selain ke Bukit Keles, warga memenuhi jalur Duo Kilo Tigo. Hingga tadi malam ribuan kendaraan mengular hingga belasan kilometer. Gempa juga terasa di Polewali Mandar, Sulawesi Barat dan membuat warga bersiap menghadapi bila ada gempa susulan. Salah satunya adalah di Puskesmas Matakali, Polewali Mandar. Pasien dan petugas kesehatan kembali masuk ke dalam puskesmas, namun akan segera mengungsi ke halaman luar bila terjadi gempa. Waktu gempa tadi tidak ada yang keluar dari Gempa bumi yang terjadi di Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah sendiri dirasakan di sejumlah wilayah mulai dari Morowali, Palu, Makassar, Pinrang, Parepare, Sulawesi Selatan, kemudian Mamuju dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat, hingga ke Kolaka, Sulawesi Tenggara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sendiri telah mencabut peringatan dini tsunami. waktu gempa tadi tidak ada yang keluar dari Kami akan mengajak Anda untuk menuju ke Banggai, Sulawesi Tengah untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pasca gempa yang terjadi di sana. Sudah ada reporter Andi Basoheri yang akan mengabarkannya kepada Anda. Andi, silakan. Bagaimana kondisi Banggai terkini? Bagaimana dengan kondisi listrik di sana? Apakah mati pasca gempa? Ya, terima kasih Rendra dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di lokasi ketinggian di mana di jalur 2, Kilo 3, di jalur Keles, di mana lokasi tempat saya mengabarkan ini merupakan tempat pengungsian oleh ribuan warga yang mengungsi sejak malam tadi. Mereka juga mengungsi di rumah-rumah yang ada di sekitar pegunungan ini. Ya, gempa yang terjadi berkekuatan 6,9 skala Richter pada Jumat semalam memang cukup berdampak khususnya di wilayah Kabupaten Banggai ini, meski pusat gempa itu terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan. Nah, hingga saat ini kami memantau masih banyak warga yang mengungsi di tempat-tempat ketinggian seperti di Bukit Halimun, di pelataran juga Mapolres Banggai, dan juga di wilayah pegunungan di Bukit Keles ini, Rendra. Ya, Andi, apakah Anda bisa menggambarkan bagaimana kondisi dari rumah-rumah warga? Apakah terjadi kerusakan? Ya, memang hingga saat ini kami masih menunggu informasi juga dari pihak terkait di Kabupaten Banggai Kepulauan, karena direncanakan pagi ini tim terkait di Banggai Kepulauan dan sejumlah daerah lainnya di wilayah Sulawesi Tengah akan turun langsung dan mengecek di mana lokasi atau pusat titik gempa di Banggai Kepulauan. Ya. Gitu. Andi, sudah berapa kali gempa yang terjadi di sana hingga pagi hari ini? Ya, tercatat berdasarkan rilis dari BMKG sendiri, tercatat sebanyak 43 kali goncangan gempa sejak dini hari tadi.
Baik, lalu bagaimana dengan korban jiwa ataupun korban luka akibat gempa di Banggai ini? Apakah sudah ada informasinya, Heri? Ya, kalau untuk data korban jiwa sendiri, kami belum mendapatkan informasi, namun dikabarkan di Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana itu ada lansia yang dikabarkan telah meninggal dunia, kemungkinan juga akibat karena kecapean berlari sehingga meninggal dunia terjatuh, begitu. Ya, dengan masih banyaknya ataupun seringnya gempa yang terjadi di sana, apakah itu artinya warga dihimbau untuk tidak berada di dalam rumah, begitu, Andi? Iya, memang ada himbauan dari pihak pemerintah terkait bahwa warga hanya diminta untuk tetap waspada meski telah dikeluarkan peringatan setelah berakhirnya tsunami. Andi, lalu bagaimana dengan kondisi infrastruktur di sana seperti listrik dan juga air? Apakah masih berfungsi secara normal atau ada gangguan? Ya, sedikit kami juga mendapatkan informasi soal penerangan atau listrik di sejumlah wilayah, khususnya di Kabupaten Banggai Laut, di mana di sana merupakan pusat atau titik gempa. Sejumlah wilayah kecamatan maupun pedesaan lainnya memang telah terjadi pemadaman listrik. Namun di Banggai sendiri, di Kota Luwuk, itu tetap masih berjalan seperti biasa. Begitu, Rendra. Untuk pengungsian sendiri, ini untuk warga yang tidak berani untuk tinggal di dalam rumahnya, ini mereka di mana, Andi, saat ini? Ya, saat ini sebagian warga ada yang sudah kembali ke rumahnya masing-masing, namun sebagian juga warga masih terus menempati rumah-rumah kerabat mereka atau keluarga yang ada di ketinggian. Begitu juga halnya di daerah pusat titik gempa di Kabupaten Banggai Laut sana. Di sana hingga kini terpantau warga masih menempati Bukit Trikora. Begitu juga di Kabupaten Morowali. Di Kabupaten Morowali sendiri juga terpantau di sana warga masih terus menempati di wilayah dataran ketinggian. Begitu. Baik, Andi Basaheri melaporkan langsung dari Banggai, Sulawesi Tengah. Dan kita ke informasi selanjutnya, ini ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mencabut peringatan dini tsunami akibat gempa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Gempa yang berkekuatan 6,8 magnitudo itu sempat membuat panik warga di wilayah Kepulauan Banggai. Setelah dilakukan monitoring terhadap muka air laut melalui pengamatan tide gauge di lokasi Kendari, Sulawesi Tenggara, dan di Taliabu, Maluku Utara, serta berdasarkan pengecekan kondisi lapangan oleh petugas BMKG dan BPBD setempat, tidak menunjukkan adanya kenaikan muka air laut yang signifikan, tidak menunjukkan kenaikan muka air laut yang mengkhawatirkan. Maka pada pukul 19.47, kurang lebih 1 jam setelah kejadian gempa, pukul 19.47 waktu Indonesia Barat atau pukul 20 lebih 47 menit waktu Indonesia bagian tengah, peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir.